Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Smart School. Generasi smart berkarakter cerdas. Apa kabar Nanda hebatku semua? Apa kabar Bapak dan Ibu guru pendamping? Sedang bisa bersama Nandaku belajar bahasa Indonesia dalam pembelajaran struktur novel sejarah. Wah, luar biasa pada momentum ini Nanda sekalian, karena kita baru saja memperingati kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, dan momentum pembelajaran kita juga berada pada novel sejarah. Baik, Nanda hebatku semua, sebelum kita lanjut pada pembelajaran novel sejarah, banyak filosofi sejarah dan ungkapan-ungkapan para pahlawan yang menjadi pembelajaran kita dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, salah satu pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan pernah berkata, "Hai sekalian rakyatku, sipaka tahu ki, saling memanusiakanlah. Sipaka ingat ki, saling mengingatkanlah. Sipaka lebih ki, saling memuliakanlah. Apapun yang terjadi pada sosok Towarani, kesatria pemberani yang sesungguhnya." Demikian ungkapan dari pahlawan kita Sultan Hasanuddin kala itu. Kita hendaknya sepakainya saling mengingatkan dalam pembelajaran, saling memuliakan dan saling memanusiakan. Nah, dengan demikian tujuan pembelajaran kita pada hari ini Nanda sekalian adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur novel sejarah. Sekali lagi, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur novel sejarah. Sebelum masuk pada struktur novel sejarah, Nanda sekalian, perlu penekanan apa yang dimaksud dengan novel sejarah dan apa yang menjadi ciri khas dari novel sejarah itu sendiri. Masih ingat Nanda sekalian apa itu novel sejarah? Masih ingat? Dua kata yang perlu kita perhatikan. Ada sejarah dan ada novel. Kalau sejarah intinya menceritakan tentang peristiwa yang telah terjadi. Di sisi lain, novel adalah karya sastra. Dan di dalam karya sastra itu ada unsur imajinasi. Dengan demikian,
Novel sejarah adalah novel yang menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai kesejarahan. Bisa berbentuk naratif atau deskriptif yang disajikan dengan daya khayal pengetahuan luas dari pengarang. Jadi ini indikator yang terpenting yang kita pahami sekalian, yang membingkai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, di dalam novel sejarah itu memiliki nilai kesejarahan. Berarti setidaknya ada unsur fakta yang dikembangkan, namun diberi imajinasi oleh pengarang. Bagaimana bentuknya Nanda sekalian? Sama dengan materi yang telah dipelajari, ada yang bersifat naratif. Kapan dikatakan bersifat naratif? Apabila diceritakan secara kronologis, menggunakan urutan-urutan waktu peristiwa. Biasanya ditandai adanya konjungsi kronologisnya. Di situ ada konjungsi temporalnya, ada waktunya. Lalu kemudian setelah itu mula-mula, kemudian di sisi lain ada yang berbentuk unsur deskriptif, penggambaran dalam bentuk simbol verbal. Misalnya bagaimana menggambarkan sosok tokoh. Jika Nandaku membaca novel salah satu istri dari tokoh atau pahlawan nasional, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, pada novel Ku Antar ke Gerbang, di dalamnya banyak menceritakan tentang pendeskripsian dari istri Bung Karno yang bernama Inggit Garnasi. Kemudian dalam ungkapan-ungkapan di dalam novel itu juga banyak menceritakan bagaimana sosok Bung Karno di mata Ibu Inggit yang begitu gigih memperjuangkan bangsa Indonesia. Di hatinya bagaimana Indonesia bisa merdeka. Ya, jadi ini adalah sebuah pembelajaran juga buat kita Nanda sekalian. Bahwa ternyata kesuksesan itu juga banyak dipengaruhi bagaimana partisipasi dan motivasi dari seorang istri. Baik, Nanda hebatku semua bisa dipahami. Jadi unsur utamanya Nanda? Iya, betul sekali. Ada nilai kesejarahan. Dengan demikian ada fakta sejarah juga di dalamnya. Kemudian ada tempat-tempat sejarah yang diungkapkan. Tetapi ingat sekali lagi, agar novel itu menarik, disitulah muncul imajinasi pengarang. Memunculkan bagaimana emosi dari tokoh-tokoh yang di dalam. Bagaimana perasaan tokoh yang di dalamnya ketika bahagia, ketika bersedih, ketika termotivasi. Nah, itu yang digambarkan Anda sekalian dan tidak digambarkan pada teks jenis sejarah. Baik, setelah memahami pengertian dari novel sejarah, yang perlu dipahami kembali adalah bagaimana menemukan atau konsep menemukan informasi di dalam novel sejarah tersebut. Ingat, masih ingat materinya? Menggunakan konsep 5W and 1H, 5W 1H. Yang mana itu? Ada what, who, where, when, why, dan how. Atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Luar biasa, masih ingat semua. Jadi tolong diingat itu Anda sekalian. Jadi kalau ingin bertanya, siapakah tokoh proklamasi, berarti orangnya. Di mana peristiwa, berarti tempatnya. Kapan peristiwa itu terjadi, berarti waktunya. Bagaimana kondisi Bung Karno ketika
Belanda menyerang Indonesia. Bagaimana posisi Ibu Inggit sebagai istri yang senantiasa mendampingi, menjenguk suaminya ketika berada di dalam penjara. Kemudian bagaimana suasana di Bandung waktu itu. Jadi itu untuk menemukan informasi itu kembali ke konsep yang semula Nanda sekalian yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Dan yang Ibu ingatkan kembali bahwa sejarah ini merupakan jenis cerita ulang. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada istilah repeat, ulangi. Berarti dia recount, mengulangi. Masih ingat ada berapa jenis recount Anda sekalian? Ya, ada recount imajinatif, ada recount pribadi, ada recount faktual. Yang mana yang disebut dengan recount pribadi? Recount pribadi itu apabila yang menceritakan adalah pribadinya, sama dalam konsep memoir. Ya, kemudian ada recount faktual, menceritakan kembali fakta, reka kembali misalnya peristiwa kejadian lalu lintas dan segala macam, atau membuat laporan kemudian diceritakan kembali penelitian-penelitian yang kita lakukan. Berarti itu tetap fakta, recount faktual. Kemudian yang terakhir adalah recount imajinatif, menceritakan kembali sebuah peristiwa atau beberapa peristiwa, tetapi di dalamnya ada unsur imajinasi pengarang. Dan novel sejarah ini masuk ke dalam recount imajinasi. Karena disitulah pengarang memberikan gambaran tentang tokoh, ada unsur emosinya, ada pengetahuan dari pengarang dan segala macam. Baik Nanda sekalian, setelah kita mengingat kembali tentang novel sejarah itu sendiri, kemudian jenis recount, kemudian bagaimana cara menemukan informasi, hal yang paling penting juga untuk kita ketahui adalah bagaimana membangun sebuah teks novel sejarah. Sama Nanda sekalian, untuk memudahkan Nandaku sekalian, ingat ketika belajar cerpen di kelas 11, kan? Ada strukturnya. Nah, sama di pembelajaran cerpen Nanda sekalian, struktur utama yang membangun itu ada namanya pengenalan cerita atau tahapan orientasi. Setelah ada pengenalan pada orientasi, muncullah munculnya peristiwa awal, ya, baru peristiwa awal yang dimunculkan, yang kita kenal dengan pengungkapan peristiwa. Setelah itu tahapan muncul konflik dan menuju konflik atau kita kenal dengan istilah rising action. Ya, setelah itu muncul masalah, naik lagi ke tahapan berikut yang disebut dengan klimaks atau turning point. Ini adalah tahapan puncak masalah. Jadi kalau tadi ada pengenalan, kemudian muncul peristiwa, kemudian menuju ke peristiwa itu, pada tahapan konflik adalah puncak masalah. Setelah itu ada tahapan resolusi dan ada tahapan koda atau akhir cerita. Jadi tolong dicermati semua Nanda sekalian. Jadi ada tahapan orientasi, tahapan pengungkapan peristiwa, kemudian menuju konflik, klimaks atau puncak konflik, kemudian resolusi atau penyelesaian, kemudian diakhiri dengan koda. Jadi kalau digambarkan ya seperti piramida kan, itu. Baik, kita bedah satu persatu struktur itu Nanda sekalian, disertai dengan contoh-contoh tentunya. Yang pertama tahapan orientasi. Seperti yang Ibu kemukakan tadi bahwa tahapan orientasi itu adalah tahapan memperkenalkan setting cerita. Yang mana settingnya Nanda sekalian? Ada latar waktu di situ, ada tempat, ya, atau boleh juga suasana awal yang terjadi di dalam cerita itu. Selain itu Nanda sekalian, pada tahapan orientasi juga sudah disajikan pengenalan awal para tokoh, kemudian menata bagaimana hubungan antar tokoh tersebut.
Coba diperhatikan salah satu kutipan novel Ku Antar ke Gerbang, ya, karya Ramadhan KH. Nah, pada awal novel ini Nanda sekalian, ini digambarkan, bisa dilihat nanti di bab satunya, itu digambarkan bagaimana sosok tokoh yang diangkat di dalam novel Ku Antar ke Gerbang. Jadi ada deskripsi, jadi terkait dengan definisi tadi, bahwa di dalamnya ada unsur deskripsi, simbol verbal. Jadi bagaimana mengungkapkan simbol itu melalui untayan verbal, kata-kata yang dirangkai di dalam sebuah kalimat dan membentuk paragraf. Bagaimana penggambaran dari sosok tokoh yang ada di dalam cerita. Di awal itu digambarkan bahwa perawakannya kecil. Jadi sekuntum bunga merah yang elok melekat di sanggulnya, senyum yang menyilaukan mata, ia berdiri di pintu masuk. Sinar setengah gelap, bentuk badannya tampak jelas dikelilingi cahaya lampu. Nah, itulah rupa penggambaran yang terus hidup di ingatan bekas suamiku. Jadi ini penggambaran bahwa ternyata di awal cerita itu Nanda sekalian digambarkan sosok dari Ibu Inggit. Berarti dari perawakannya, oh Ibu Inggit itu kecil, kemudian ada bunga-bunga yang senantiasa melekat di sanggulnya, kemudian punya senyuman ciri khas di balik ketegarannya sebagai seorang istri pejuang, dia punya senyuman yang khas, dan itu yang menjadi kenangan sepanjang masa buat Bung Karno. Baik. Nanda hebatku semua, jadi sekali lagi Ibu ingatkan bahwa orientasi itu sama ketika kalian masuk di sekolah menjadi siswa baru kan ada dikenal dengan masa orientasi. Jadi masa pengenalan. Jadi jangan menulis nanti langsung sampai mulai langsung dari titik lemasnya, tetapi bagaimana kita memperkenalkan tahapan awal. Sama ketika masuk rumah, ya pasti kita lewat pintu dulu kemudian masuk, ya. Bisa dipahami Anda sekalian? Ya, terima kasih. Lanjut, kita beralih ke tahapan berikut. Masih ingat tadi tahapan berikutnya? Iya, betul sekali. Pengungkapan peristiwa, luar biasa pengungkapan peristiwa. Apa yang diungkapkan? Ya, mulai muncul peristiwa awal, tapi belumlah menjadi peristiwa yang heboh, belum yang kayak titik puncak. Mulai muncul, ya. Coba lihat Nanda sekalian, pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran para tokoh. Tetapi ingat, belum pada tataran yang klimaks, baru sekadar pengungkapan. Bisa dicermati dengan saksama contoh berikut. Ibu masih kutip dari novel Ku Antar ke Gerbang, Nanda sekalian. Di situ diungkapkan bahwa baru beberapa bulan Kusno tinggal di rumah kami. Baru beberapa bulan, berarti kan baru saja Nanda sekalian. Dan seketika sudah ada peristiwa awal. Ya, baru beberapa bulan saja Kusno ditinggal di rumah kami. Pada suatu hari di tengah suasana yang tambah hari tambah gerah di luar rumah karena keadaan politik, muncul pegawai pos membawa telegram yang ditujukan kepada Soekarno. Berita jelek, berita jelek. Pak Cokro ditangkap. Kata Kusno waktu selesai membaca kertas biru itu. Apa sebabnya? Jadi lanjutan novel ini ada jawaban di dalam, ya apalagi kalau bukan persoalan politik. Jadi sudah mulai muncul peristiwa awal, yaitu munculnya peristiwa politik. Jadi pengungkapan peristiwa awal. Jadi tadi kalau di orientasi pengenalan tokoh awalnya, kemudian setelah Bung Karno tinggal kos di rumah Ibu Inggit. Nah, seketika ada peristiwa awal ketika menerima surat yang berwarna biru, ternyata beritanya
bahwa Cokro ditangkap. Bertanyalah Ibu Inggit, peristiwa apa? Bung Karno pun menjawab di lanjutan novel, apalagi kalau bukan persoalan politik. Itulah yang melanda bangsa kita waktu itu. Bisa dipahami Anda sekalian? Iya, baik. Terima kasih. Kita lanjut peristiwa. Setelah pengungkapan peristiwa, muncullah peristiwa yang ya menuju konflik. Ya, bisa kita variasi novel lagi Anda sekalian. Ada juga kerajaan yang terkenalkan dengan kerajaan Majapahit dengan Patih Gajah Mada yang perkasa luar biasa. Pada novel Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara, karya Langit Kresna Haryadi. Di situ dikemukakan Pancakarsa bahkan melihat persaingan yang amat tajam bakal terjadi. Coba lihat. Jadi sudah mulai terjadi peningkatan kehebohan. Karena di sini tidak gembira ya. Kalau dia adalah kegembiraan, berarti di situ perhatian kegembiraan adalah kehebohan atau keterlibatan beberapa situasi yang menyebabkan bertambah kesukaran tokoh. Pancakarsa melihat persaingan amat tajam bakal terjadi. Jadi ada cikal bakal. Terutama riuhnya barisan orang-orang di belakang Kudamerta dan barisan orang-orang yang berada di belakang Cakradara. Bagaimana dengan para yang bersangkutan? Kudamerta dan Cakradara karena beristrikan ratu pewaris tahta yang tidak ubahnya ikut numpang mewarisi tahta itu sendiri. Jadi di sini nada sekalian, pada tahapan sebelumnya itu digambarkan kematian Sang Prabu, ya. Ketika Bendek Hyai dipukul itu kan petanda di kerajaan bahwa raja mangkat. Setelah raja mangkat mulailah muncul tanda-tanda persaingan akan terjadi, ya, amat tajam bakal terjadi. Jadi pada tahapan ini menuju konflik. Ya, ini tandanya Nak ya. Bisa dilanjutkan? Ya. Setelah menuju konflik, kita berada pada titik klimaks. Apa itu klimaks tadi? Titik klimaks atau kita kenal dengan istilah puncak konflik atau turning point. Jadi poin titiknya pada bagian ini disebut klimaks. Ini adalah bagian yang besar dan mendebarkan. Di situ kehebohannya yang luar biasa. Di situ peristiwa yang luar biasanya. Coba kita bisa amati pada contoh berikut. Masih pada Gajah Mada, coba lihat. Nah, ada apa Bayangkara Macan Liwang? Gajah Mada, tanya Gajah Mada. Mohon izin melaporkan sebuah peristiwa penting Kakang, Gajah Mada. Peristiwa apa, tanya Gajah Mada. Pembunuhan terjadi lagi. Kali ini di Balai Gringsing. Nah, sekali perhatikan Nak, pembunuhan terjadi lagi. Berarti pembunuhan terjadi lagi, ada kata lagi. Berarti sudah pernah terjadi sebelumnya dan terjadi lagi. Berarti disinilah klimaksnya ya. Kemudian betapa terkejut Gajah Mada yang didengar seketika terbayang kepada Senopati Gajah Enggon. Dia terbayang karena sebelumnya pernah bertemu ya. Kemudian langsung ada kabar bahwa meninggal dunia. Nah, ini yang perlu yang Anda cermati bahwa komplikasi sebenarnya itu adalah puncak konflik. Kalau di dalam pembelajaran menulis, disitulah terjadinya kesenjangan apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada. Kesenjangan antara dasein dan dasolen kalau dalam karya ilmiah kelas 2 kan, kelas 11. Tetapi kalau dalam sastra ini adalah puncak kehebohannya dengan adanya kematian sudah terjadi dan terjadi lagi. Bisa dipahami Anda sekalian? Jadi titik klimaks. Ketika kalian mempunyai persoalan yang
pada titik klimaksnya, disitulah tahapannya kita akan berpikir bagaimana mengevaluasi peristiwa yang ada. Dari masalah yang kita hadapi, kita akan belajar bagaimana bentuk evaluasinya untuk menemukan resolusi. Kalau yang tadinya sebelumnya ada menuju konflik, setelah konflik terjadi ada pembunuhan, pastilah akan dipikirkan bagaimana sehingga pembunuhan ini tidak terjadi lagi. Nah, itulah yang ada pada tahapan resolusi setelah melalui proses evaluasi. Bisa dipahami Anda sekalian? Ya, kita lanjut. Nah, pada bagian selanjutnya bisa dilihat, nah, penyelesaian atau resolusinya. Nah, pada bagian akhir cerita, bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian sering dinyatakan wujud akhir, kondisi atau nasib akhir yang dialami oleh tokoh. Jadi setelah nanti tahapan yang tadi Anda sekalian, timbullah penyelesaian. Sehingga pada struktur yang umum itu ada strukturnya adalah pengenalan ceritanya, kemudian masuk ke masalah, mencapai titik klimaks, setelah itu muncullah tahapan evaluasi, selanjutnya muncul resolusi atau penyelesaiannya. Lihat contohnya Anda sekalian. Begitulah Kakang, dalam penyergapan itu kami berhasil menangkap Raden Panji Rukmamuri yang menjadi pimpinan gerakan makar itu, namun tidak berhasil menangkap Rangsang Kumuda, kata Lembu Pulung. Tak apa Rangsang Kumuda atau sudah mati. Coba lihat. Tak apa Rangsang Kumuda atau Pakering Suramuda sudah mati. Semalam kami hampir berhasil menyergapnya hidup-hidup, tetapi ada orang tak dikenal yang mendahului melepaskan anak panah. Siapa pembunuhnya? Gelap gulita. Terus siapa Raden Panji Rukmamurti itu? Bangsawan dari mana? Nah, jadi pada tahapan ini Nanda, kita lihat kalau yang tadi terjadinya pembunuhan, di mana-mana pembunuhan lagi, jadi muncul sebuah solusi memperketat pengamanan dan segala macam, kemudian bersatu padu memberantas pemberontakan, kemudian pada akhirnya dalam penyergapan itu berhasil menangkap Raden Panji yang notabene adalah pemimpin gerakan makar. Jadi dia ingin melawan kekuasaan yang sah waktu itu. Jadi ini adalah tahapan penyelesaian. Kemudian di akhir ada namanya tahapan koda. Yang mana tahapan koda? Pada tahapan koda ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau yang mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel itu memiliki koda. Jadi intinya bersifat opsional. Ya. Jadi ada yang menuliskan kodanya untuk menguatkan peristiwa-peristiwa yang dijabarkan sebelumnya, baik melalui ungkapan penulis maupun diwakilkan pada penggambaran tokoh yang ada di dalam cerita. Bisa dicermati Anda sekalian. Baik, di mana bentuk penggambarannya? Bagaikan tercekik leher Sriwijaya Rajasa Sang Apanji, Raden Kudamerta tidak mampu berbicara ketika melihat dua perempuan itu
akhirnya saling melepaskan pelukan. Meski dia wiat, Raja Dewi Maharaja telah meminta dia Menur Hardiningsih memiliki alasan untuk bersikuku dengan keputusan yang diambilnya. Jadi memberikan komentar. Kalau kalian membaca nanda sekalian dan melihat yang ibu beri tanda merah, dua perempuan itu akhirnya saling berpelukan. Berarti penggambaran berpelukan itu adalah ada unsur penyelesaian di dalamnya. Kemudian mengakhiri sekalipun pada akhirnya dia tetap bersekuku pada keputusannya. Bisa dipahami nanda sekalian terkait dengan struktur dari novel sejarah. Jadi ingat kembali nanda sekalian, struktur yang membangun dari sebuah novel sejarah. Dan yang terpenting buat nanda sekalian, bahwa sebelum membuat novel sejarah perlu riset ya, baik dengan membaca dokumen-dokumen sejarah karena kita tidak berada di era itu, dan selanjutnya Anda munculkan pada tahapan pengendapan, berpikir bagaimana memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, kemudian menulis dengan perlahan, kemudian selanjutnya menyunting dan sebagainya. Baik, nanda sekalian, terima kasih. Jadi intinya nanda sekalian bahwa struktur yang membangun novel sejarah itu diawali dari orientasi, kemudian pengungkapan peristiwa. Ya, pengungkapan peristiwa. Setelah ada pengungkapan peristiwa, barulah muncul menuju konflik. Di sini menjelaskan bahwa keterampilan novel itu adalah sebuah keterampilan yang luar biasa. Bagaimana menulis sejarah itu dengan mengedepankan fakta yang terjadi, kemudian selanjutnya fakta itu dikemas menjadi cerita yang bersifat imajinasi luar biasa. Jadi intinya nanda sekalian betul apa yang kalian katakan, bahwa unsur yang terpenting yang ada di dalamnya adalah unsur imajinasi. Dan penekanannya lagi, kesimpulan novel sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan suatu fakta kejadian masa lalu yang melatar belakangi sesuatu yang memiliki nilai sejarah yang bersifat naratif dan deskriptif luar biasa. Jadi betul yang kalian katakan bahwa unsur yang terpenting adalah adanya unsur kesejarahan. Kemudian di dalamnya ada berbentuk naratif, ada yang berbentuk deskriptif. Dan sekali lagi Ibu ada yang tambahkan, Ibu sedikit tambahkan, karena bahwa unsur yang utama juga adalah unsur imajinasi dari pengarang itu sendiri. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ada yang bertanya apa perbedaan cerita sejarah dan pada keduanya sama-sama berisi sejarah. Weh, luar biasa. Betul sekali. Jadi di mana letak perbedaan? Jadi dua-duanya memang berisi sejarah dan itu yang merupakan persamaan keduanya nanda sekalian. Jadi kalian nanti kalau buka pada buku bahasa Indonesia pada halaman berikutnya, di situ nampak sekali perbedaannya nanda sekalian. Persamaannya dulu bahwa keduanya menceritakan tentang unsur yang bernilai kesejarahan, ya, unsur yang bernilai kesejarahan, artinya menceritakan peristiwa masa lalu. Namun yang perlu diperhatikan bahwa pada novel sejarah fakta, misalnya fakta tempat, fakta suasana yang terjadi atau suasana yang terjadi, kemudian fakta tempat, waktu, fakta tokoh, dalam novel sejarah itu di dalamnya ada unsur imajinasi pengarang. Makanya tadi di pembahasan nanda sekalian pada tahapan rekon, dia masuk ke dalam rekon imajinatif. Karena di situ ada unsur imajinasi dari pengarang. Bagaimana pengarang itu menulis, meluangkan emosi dari tokoh yang ada, emosi pengarang di dalam, dan kemudian ada beberapa hal yang menjadi bumbu-bumbu pemanis di dalam novel itu.
Sedangkan pada teks sejarah ditulis betul sesuai dengan fakta yang ada, ya. Dan yang menulisnya adalah sejarawan, ya, sejarawan. Kemudian yang menulis novel itu adalah novelis. Jadi inti yang paling esensial adalah pada unsur imajinasinya. Bahkan pada novel sejarah itulah biasanya muncul gaya-gaya bahasa. Ada hiperbolanya, ada personifikasinya, dan itu akan dijelaskan lebih detail lagi oleh teman ibu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Nanda hebatku. Baik, kita coba menjawab soal ya Nanda sekalian. Coba kita menguji pemahaman Nanda semua terkait dengan novel sejarah. Coba perhatikan. Masih ingat? Silakan tulis di kolom chatnya. Apa yang menjadi struktur novel sejarah? Ingat? Sama ketika belajar cerpen di kelas 11. Ada jawaban yang masuk? Bisa tulis di kolom chat saja Nanda. Ada yang menjawab dari SMA, ada SMA 11, ada SMA Negeri 2 Bone, terima kasih Nanda. Kemudian ada dari rata-rata menjawab ya, ada Nanda Nurlia, kemudian ada dari SMA baru, wah luar biasa, ada dari SMA 16 Bone, semua menjawab kita lihat. Ya, perhatikan Anda sekalian, struktur novel sejarah betul sekali, jawabannya adalah Kita ulangi bersama. Apa struktur pertama Anda sekalian? Betul, orientasi. Orientasi adalah pengenalan cerita. Kemudian tahapan kedua adalah pengungkapan peristiwa. Setelah ada pengungkapan peristiwa menuju komplikasi, penyelesaian dan resolusi. Baik, luar biasa anak ibu ya. Tolong apa yang sudah diketahui tetap diingat untuk selamanya. Baik, kita menuju soal berikut. Bacalah penggalan novel berikut. Kemudian kita menentukan struktur apa. Allah Dewa Batara, sahut sang patih. Ini bukan aturan raja-raja, ini aturan berandal. Bala tentara Tubang tak sempat dikerahkan Paduga. Bagaimana Bupati Jepara? Tewas enggang menjerah Paduga. Patra Gading mengangkat sembah. Sisa balang tentara Tubang mundur ke timur. Jepara penuh dengan bala tentara Demak. Lebih dari 3.000 orang. Begitulah kata warta yang meneruskan dengan hati-hati. Pada Boris, semua bangunan batu di wilayah kota, gapura, atau arca, kuil, candi dibongkar. Setiap batu berukir telah dijatuhi hukuman buang. Dan tinggal hanya menunggu pengumumannya. Sekarang perhatikan struktur novel tersebut adalah apakah orientasi Nanda sekalian, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik atau resolusi. Silakan tulis di kolom chat. Ya, SMA Negeri 11 menjawab D. Ada lagi Nanda sekalian? Ada SMA Negeri 2 Bone menjawab D. Luar biasa Nandaku. Ada lagi nak? Ada SMA Maros, ya, rata-rata menjawab D. Kita lihat jawabannya. Wah, betul sekali. Dia adalah puncak konflik. Mengapa puncak? Ya, SMA 18 Bone menjawab D. Kalian bisa lihat Nandaku sekalian, tadi dijelaskan bahwa ketika itu bala tentara sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan. Kemudian raja marah bukan main karena dia telah melanggar aturan yang ada. Itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal. Ingat, semua kuil dibongkar, ya, dan sebagainya. Itu adalah puncak konflik, titik klimaks dari masalah itu. Luar biasa Nandaku semua. Lanjut, kita berada pada soal terakhir, Mangir. Bacalah novel ini
kemudian kita berada pada struktur apa? Seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian kota dan pedalaman. Sang Pati Tubang mendiang telah diganti oleh Kalacuil, pemimpin pasukan gajah. Nama barunya Wirabumi, panggilan yang lengkap Gusti Pati Tuban Kalacuil Sang Wirabumi. Dan sebagai pati ia menjadi pemimpin pasukan gajah. Kota dan bandar ramai kembali seperti sedia kala. Kota dan bandar kembali ramai seperti sedia kala. Kata kuncinya, apakah dia orientasi? Pengungkapan peristiwa menuju konflik, puncak konflik, atau resolusi? Yuk semangat jawab anak-anak sekalian. Ingat, kota kembali dalam ketenangan. Kemudian semua dalam keadaan damai. Pada struktur, apakah dia orientasi pengungkapan peristiwa menuju konflik atau resolusi? Silahkan dijawab anak-anak sekalian. Jawab di kolom chatnya saja, nak. Dah? Wah, sudah ada jawaban yang menjawab. SMA 2 Bone menjawab E. SMA 18 Bone menjawab E. SMA Negeri 11 Pangkep menjawab E. Ada dari apa ini? Ya, menjawab E. Kita lihat jawabannya. Wah, luar biasa. Jawabannya adalah resolusi. Luar biasa, Nanda, hebatku semua. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Dan sekali lagi Ibu mengingatkan bahwa inti dari novel sejarah itu adalah ada unsur sejarah yang kita ceritakan. Dan itu merupakan keistimewaan dari novel sejarah. Karena di dalamnya terdapat fakta sejarah, tempat sejarah maupun berbagai suasana, tetapi dikemas dan dibingkai dalam bentuk simbol verbal yang bersifat naratif dan imajinasi. Jadi unsur utamanya adalah recount imajinatif. Baik, Nanda hebatku semua, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat. Nilai-nilai yang terdapat dalam novel sejarah itu kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa. Ingat, Anda adalah generasi yang diharapkan oleh Bung Karno menjadi pewaris negeri ini. Apa ungkapan pesan pahlawan dari Bung Karno? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kuangkat Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda yang cinta tanah airnya, maka akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jadilah Nandaku sebagai generasi bangsa yang menghargai jasa pahlawan dengan mengisi kemerdekaan. Tugas Anda adalah belajar. Salam Smart School, merdeka. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas kebersamaan pada hari ini dan terima kasih atas kolaborasi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.